Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ketentuan-ketentuan mengenai ujian tengah semester yang akan kita laksanakan insyaallah pada minggu depan. Ketentuan-ketentuan ini saya sampaikan terlebih dahulu agar nantinya teman-teman bisa lebih paham dan lebih mengerti terkait tata cara dan bagaimana nantinya menjawab soal dari UTS, utamanya pada mata kuliah hukum lingkungan yang saya ampu. Baik teman-teman sekalian, kita langsung cus kepada LMS, karena untuk perkuliahan dan ujian tengah semester dan juga UAS nantinya akan semua berada pada LMS, yang mana juga saya sudah membuat desain UTS sesuai dengan standar yang memang telah ditentukan oleh pihak kampus. Teman-teman sekalian, perlu dipahami bahwa LMS tentang UTS yang akan kita laksanakan itu berada pada materi ke-8 ataupun topik ke-8. Jadi teman-teman bisa nantinya langsung men-scroll ke bawah tentang beberapa materi yang telah kita lalui, dan paling akhir nanti kita akan menemukan di bawah, paling bawah, yaitu ujian tengah semester. Nah, di ujian tengah semester ini teman-teman sekalian, teman-teman ada beberapa ketentuan yang telah saya sampaikan di situ. Jadi ini dibaca dulu, jangan tergesa-gesa untuk langsung menjawabnya, langsung mengklik untuk soal UTS-nya. Jadi ketentuan yang pertama adalah sebelum membaca dan menjawab soal UTS, diharapkan membaca doa terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dimudahkan dalam menjawab soal UTS. Dan yang kedua adalah simak baik-baik di dalam membaca soal UTS. Tidak perlu tergesa-gesa atau keburu-buru. Nah, ini yang biasanya membuat gagal paham dari soal yang telah saya buat. Jadi dari soal yang saya buat, teman-teman biasanya banyak terlalu tergesa-gesa sehingga jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya, seperti itu. Maka dari itu jangan sampai teman-teman sekalian terlalu tergesa-gesa, dipahami dulu soalnya, baru nanti kita bisa menjawab. Yang selanjutnya yaitu waktu menjawab soal adalah 24 jam. Artinya kesempatan teman-teman di dalam menjawab soal itu sekitar 24 jam ataupun 1 hari ya. Dimulai sesuai dengan jadwal kuliah dan ditutup sampai keesokan harinya. Artinya seumpamanya nanti mata kuliahnya itu berada pada jam 15.30, maka berakhir pada 15.30 kemudian di esokan harinya. Jadi full 1 hari full. Jadi saya harapkan jangan sampai terlalu tergesa-gesa dan buru-buru untuk menjawabnya. Dibaca dengan baik-baik, nanti akan menghasilkan jawaban yang juga baik, seperti itu. Yang selanjutnya, jawablah pertanyaan soal di fitur LMS dengan menggunakan atau mengklik add attendance ya. Lalu taruh pada kolom yang disediakan. Tidak boleh menjawab di menu komentar. Lalu save jawaban Anda. Artinya di sini nanti akan saya praktekkan di sini. Nah, nanti ada kata add untuk menjawab. Ketika sudah memahami soalnya, ada kata add di situ untuk menjawab. Lalu nanti jawablah di kolom yang telah disediakan. Jangan jawab di komentar. Ini banyak yang salah kaprah, banyak yang jawab di komentar.
Saya pengalaman semester lalu banyak teman-teman itu menjawab soal baik itu UTS, UAS itu di kolom komentar. Tidak boleh karena susah untuk penilaiannya. Lalu ketika sudah menjawab di kolom yang telah disediakan, langsung save jawaban teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, ketentuan selanjutnya yaitu silakan menjawab soal UTS ini dengan ketentuan menjawab sesuai dengan pemahaman dan bahasa sendiri yang mudah dipahami dari materi-materi yang telah dikuliahkan. Dilarang, saya tekankan lagi, dilarang copy paste. Copy paste jawaban. Nah, dalam menjawab soal, jika nanti ditemukan jawaban copy paste atau jawaban yang sama dengan yang lainnya, maka jawaban tersebut tidak akan kami nilai. Ingat teman-teman, ini yang perlu saya tekankan mengenai copy paste ini. Mohon maaf, saya tidak akan menilai bila terbukti melakukan copy paste dari jawaban dari teman-temannya, dijawab lagi di soal di di soal teman yang lainnya, ataupun nanti teman-teman mengambil materi ataupun mengambil jawaban dari internet yang masih belum diedit, itu nanti ketahuan kalau yang di copy paste akan nanti ada istilahnya itu suatu perbedaan, baik itu fontnya, baik itu nantinya mengenai jawabannya, nanti akan kocar-kacir ketika setelah jawaban itu di save. Jadi ketika saya melihat nanti jawabannya teman-teman, otomatis saya akan tahu ini copy paste atau tidak. Maka dari itu dilarang copy paste, jawablah dengan jawabannya teman-teman yang teman-teman pahami. Nah, di sini untuk jawaban teman-teman itu istilahnya itu jangan sampai teman-teman itu menjawab asal-asalan, juga tidak akan kami nilai. Nah, kenapa? Kalau asal-asalan dia hanya sekedar menjawab, maka nantinya apa yang menjadi soal itu tidak menjadikan jawaban itu secara benar atau secara yang saya inginkan, seperti itu. Sebenarnya kan adanya soal ini adalah mencoba untuk mengetes teman-teman sejauh mana pemahaman teman-teman terkait materi. Teman-teman boleh mengambil referensi, namun jangan mengambil seluruh referensinya. Contohnya, pertanyaannya mengenai sesuatu, silakan jawab sesuai dengan referensi yang ada, tapi di situ ada disambungkan dengan pendapat teman-teman itu sendiri. Jadi bisa dikonklusikan dengan jawaban teman-teman sendiri. Dan satu lagi, jangan sampai copy paste. Kalau copy paste nanti akan saya ketemui bahwa nantinya itu ada copy paste dengan perbedaan yang telah muncul langsung di LMS. Nah, jadi saya tidak akan menilai ketika saya menemukan jawabannya sama ataupun jawabannya dari teman-teman yang lainnya itu copy paste. Kalau bisa jawaban dengan pemahaman sendiri agar nantinya teman-teman boleh mengambil referensi dari manapun. Contohnya mengenai hukum lingkungan contohnya. Jadi kan hukum lingkungan itu sesuai dengan pemahaman dari buku referensi itu nanti dikiaskan dengan jawabannya teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, kalau nantinya teman-teman itu ketahuan copy paste, nanti itu ada hal-hal yang memang berbeda dalam setiap jawaban itu. Baik itu nantinya fontnya kelihatan berbeda, ataupun nantinya juga ada suatu kata-kata yang merah ya di LMS itu. Karena itu kalau sudah merah berarti dia copy paste. Yang selanjutnya, dilarang keras copy paste sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Saya tekankan berkali-kali ini karena saya ingin membuat teman-teman itu jujur. Saya ingin membuat teman-teman itu bisa mandiri dalam setiap pemahaman ataupun memahami makna terkait dengan mata kuliah yang saya sampaikan. Jadi
pendapat saudara lebih berharga daripada emas. Karena nalar, berpikir, dan kemampuan sendiri adalah harta yang paling sangat berharga. Maka saya akan memberikan nilai yang tinggi bagi teman-teman yang menjawab sesuai dengan nalar kritis ataupun pemahaman dari teman-teman. Untuk soal jawaban itu minimal 100 kata. Jadi untuk soal jawaban minimal 100 kata. Oke teman-teman, mari kita mencoba untuk simulasi menjawab soal UTS. Untuk soal UTS itu teman-teman bisa mengklik soal yang gambarnya kayak tangan memberikan suatu berkas ini. Nah, ketika sudah ada gambar seperti ini, teman-teman tinggal add ataupun tinggal klik. Nah, dengan otomatis dia akan masuk kepada soal jawaban, soal UTS. Nah, di sini karena ada percobaan, maka ini adalah percobaan. Ini contoh ya, contoh saja. Nanti soalnya akan saya taruh di sini. Nanti ketentuan-ketentuan itu akan ada lagi di soal, karena biar nanti teman-teman bisa bisa melihat lagi agar nantinya bisa teman-teman ingat dengan ketentuan-ketentuannya. Setelah melihat soal, teman-teman baca dengan sesama. Ketika sudah selesai membaca dan memahami dari pertanyaannya, teman-teman bisa add submission ya. Jadi jangan komen. Nah, kebanyakan teman-teman itu langsung komen di sini, tidak boleh. Jadi untuk soal UTS ada di sini. Nah, pasti akan ada keterangannya soal UTS. Nanti ada berapa? Ya, paling cuma 5 ya nantinya. 5 ataupun kalau saya lebih mempersingkat lagi menjadi 3. Nanti terserah saya, nanti akan saya 3 apa 5, tapi maksimal itu 5. Setelah itu bisa dipahami, langsung menjawab di add submission ya. Jangan komen. Kalau komen itu untuk menanyakan hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan UTS di LMS. Oke, kita coba untuk add submission. Contohnya, kita menunggu sambil bisa terbuka. Nah, ketika sudah add, maka otomatis di sini ada tempat kolom untuk menjawab, yaitu di online text. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal teman-teman jawab. Jadi soal UTS-nya, siapa raja saat ini? Kita jawab dengan jawaban yang kita pahami. Contohnya, Badrut Tamam. Ya. Sudah, titik. 1. Jawabannya 1 cukup ya. Titik 1. Kalau mau lebih diperbagus lagi, bisa diganti seperti ini. Nah, untuk mengganti fontnya bisa di sini, headingnya lebih besar, lebih kecil, ataupun menjadi paragraf ya. Nah, di sini kalau teman-teman itu ngopinya itu jawabannya karena teman-teman itu mengerjakannya di Word gitu ya. Kalau di Word, maka saya sarankan untuk menggunakan font Arial. Contoh. Nah, contoh kalau misalnya jawabannya di sini, teman-teman sudah menjawab di sini. Nah, contoh. Ganti ini dengan font Arial sesuai jawaban yang teman-teman setelah selesai menjawab. Kalau memang mau di copy di sini, jadi tidak masalah ya, mengerjakan di dokumen, pertamanya di dokumen karena untuk menyingkat waktu dan lebih memahami contohnya, tidak masalah. Teman-teman copy, silakan copy dan pastekan di sini.
Contohnya sini ya. Pastekan di sini. Tinggal memastekan, dan ketika sudah memastekan, sudah selesai, tinggal di save change seperti itu. Pertanyaannya, apabila teman-teman itu mengambil referensi atau referensi, contohnya pertanyaannya tentang apa hukum lingkungan ya, contohnya. Jadi hukum lingkungan contohnya gini, hukum lingkungan adalah hukum yang terkait dengan lingkungan hidup. Nah, ini teman-teman bisa langsung dikasih note. Inputnya dari mana? Inputnya contohnya bukunya atau artikel gitu ya, jurnal gitu, jurnal ilmiah siapa gitu, Badrut Tamam tentang hukum lingkungan di ini bukunya berasal dari mana, Jember gitu ya, Jember 2020. Ini langsung dikasih note, dan nantinya teman-teman bisa menjawab di bawahnya, bisa mengkonklusikan jadi hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup. Nah ini cara mengambil referensi yang benar. Kalau seumpamanya di luar cara ini, saya akan atau saya anggap itu copy paste. Meskipun pada kenyataannya sama-sama copy paste ya, sama copy paste ada di dokumen. Tapi kalau ini adalah cara yang baik dan jujur. Jadi dia itu mengambil referensi ataupun untuk lebih bisa memahami makna dari apa yang jadi pertanyaan. Jadi silakan teman-teman bisa mengambil menyampaikan itu dari mana pendapatnya, dan teman-teman mengkonklusikan dari jawaban tersebut. Nah, ini cara yang benar. Baru nanti di copy pastekan, di copy, lalu nanti jangan lupa ini jadikan Arial ya. Lalu kita pindah ke sini. Nah, dari sini. Nah, ini dianin dulu, dijadikan kecil dulu, paragraf. Jadi dijadikan kecil dulu. Jadi diperhatikan mengenai jawaban teman-teman. Kalau sudah jawaban teman-teman itu dirasa paragrafnya sudah benar dengan baik dan tertata, jangan asal langsung di save. Ketika sudah dirasa baik, silakan teman-teman meng-save jawaban teman-teman di save change. Diklik, tinggal klik. Ketika sudah diklik, maka otomatis di sistem LMS akan sudah menyimpan jawaban teman-teman. Karena waktunya masih ada, itu bisa teman-teman bisa mengedit kembali. Atau kalau memang ini tidak sesuai dengan jawaban teman-teman, tinggal di remove ataupun menghapusnya. Contohnya di remove seperti ini. Di remove. Yes, continue. Karena kan waktunya 1 hari, jadi harapannya saya tidak usah tergesa-gesa. Kita langsung mengedit jawaban kita, mengedit lagi karena kita kan sudah menjawab ya. Kita mengedit
dan kita ambil lagi di sini, copy lagi. Nah, kita tunggu sampai internetnya selesai membuka, karena ini kebetulan internet saya sangat lemot sekali, jadi tolong sabar ya teman-teman sekalian. Oke, setelah teman-teman masuk di sini, nah, maka akan kembali kepada menu di dalam kolom yang telah ada di online text. Tinggal teman-teman dipastekan sesuai dengan yang telah di. Nah, ketika sudah dipastikan, kalau untuk memperjelas itu jawaban nomor berapa, tinggal ditaruh, tinggal di ini, kasihkan ini. So, ada nomor 1. Nah, ini mengenai ketentuan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait soal UTS. Nah, harapan saya teman-teman sekalian, jangan sampai copy paste atau tidak jujur, dia itu dapatnya dari mana. Teman-teman bisa memvisitasi dari Google Scholar ataupun dari jurnal-jurnal di Google Scholar ataupun di jurnal-jurnal yang lainnya mengenai jawaban-jawaban teman-teman sekalian. Minimal untuk jawaban itu 100 kata. 100 kata itu untuk keseluruhan jawaban ya. Jadi jangan 100 kata itu hanya pada soal 1 ya. Soal pertama enggak, tapi 5 soal itu adalah minimal 100 kata. Minimal, itu minimal ya. Ya, sangat minimal sekali 100 kata. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat dari jawaban teman-teman di sini sudah akan terhitung berapa kata. Otomatis di situ. Dan juga nanti akan ada framing ya. Di sini masih waktunya untuk menyelesaikan ini ada sekitar 23 jam lagi, 21 menit ya. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, dibagusin jawabannya teman-teman sekalian. Terserah nantinya mau diedit, dikasih nama lagi atau seperti apa. Cuma nanti akan otomatis akan ada di namanya akan ada di masing-masing jawaban teman-teman sekalian. Oke, mungkin ini tutorial dan sekaligus mengenai tata cara dan pedoman menjawab soal di UTS yang di mata kuliah Hukum Lingkungan. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga nanti nilainya teman-teman sekalian bagus semuanya, mendapatkan A semuanya, dan harapan saya adalah apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dan menjadikan ilmu yang barokah bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.